Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di pagi hari ya lur. Untuk ternaknya sudah kita kasih makan ya, kasih konsentrat. Dan kemudian ini ya untuk suasana kambing kita, kambing dan domba, suasana kandang juga. Pada video kita sebelumnya kita sudah membahas tentang penambahan populasi baru ya lur. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang penambahan populasi baru, yaitu kita sudah mendatangkan ya 2 ekor cempe ini umur 4 bulan. Ini Jawa Randu, sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya ya. Nah oke lur ya, untuk video kita kali ini kita membahas tentang domba ya. Tentang domba, pentingnya kita mencukur bulu domba lur ya. Nah ini kalau kalian memperhatikan ya, domba-domba kita ini sudah kita cukur lur ya. Sudah kita cukur semua, kecuali yang cempe yang kecil ini lur ya. Yang kecil ini belum kita cukur. Kita cukurnya nanti saja lur ya. Kita tunggu ya beberapa bulan lagi lah kalau sudah panjangnya dicukur. Kalau ternyata bulunya tidak panjang ya tidak usah dicukur ya. Dan ini untuk induknya juga sudah kita cukur. Ini untuk pejantannya kita ya, cross texel atau orang sini tuh nyebutnya dumer ya. Dumer atau dombos sudah kita cukur juga. Dan ini ya untuk betinanya ini juga sudah kita cukur ya lur. Memang kalau sudah kita cukur itu kelihatannya jadi kurus lur ya. Nah kan jadi kurus, tapi sebenarnya tujuan kita mencukur domba itu banyak sekali manfaatnya ya lur. Nah pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya ya kita untuk mencukur bulu domba ya. Simak terus ya lur. Nah oke lur ya, pada video kali ini kita akan membahas pentingnya untuk mencukur bulu domba ya. Nah kalau kalian yang punya ternak domba itu pasti tahu lah lur ya, bahwa domba ini memiliki rambut ya, rambut yang menggimbal. Makanya orang-orang itu sering menyebutnya dengan domba gembel atau domba gimbal atau domba-domba yang lain lur ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah ini ya untuk dombanya sudah kita cukur. Memang kalau dicukur itu kelihatannya jadi kurus lur ya. Tapi kalau sudah dicukur seperti ini sebenarnya banyak memiliki manfaat lur ya. Nah, yang pertama kita harus ketahui bahwa domba ini memiliki pertumbuhan rambut yang cepat lur ya. Jadi 6 bulan saja lur setelah kita cukur, ini akan cepat tumbuhnya lur ya. Jadi memang domba ini memiliki siklus pertumbuhan rambut yang lebih tinggi dibandingkan dengan kambing. Nah, kalau rambutnya itu sudah panjang, nanti dia akan mengkeriting lur ya. Nah, keriting dan akhirnya akan menjadi gembel. Nah, kalau sudah menjadi gembel, itu alangkah baiknya kita untuk mencukur lur ya. Karena, nah ini alasannya kenapa harus kita cukur. Karena yang pertama lur, semakin panjang rambut domba, itu akan memunculkan yang namanya kutu lur ya. Nah, jadi kalau misalkan domba-domba kita itu rambutnya sudah panjang dan sudah kotor lur ya, nah itu akan memunculkan yang namanya kutu lur ya. Nah kutu ini adalah salah satu parasit yang paling sering menyerang domba. Nah jadi gimana lur cara kita untuk mencegah kutu? Caranya ya dengan mencukur domba. Nah kalau domba kita sudah cukur, otomatis kan rambutnya dia akan pendek lur ya, jadi kutu itu tidak akan berkembang biak. Nah kalau misalkan sudah parah, nah kutunya itu bisa nanti membuat domba ini sakit lur ya, kulitnya nanti akan terluka dan akhirnya akan menyebabkan penyakit ya. Jadi jangan sepelekan yang namanya kutu lur ya, jadi seperti itu. Nah alasan kedua kita mencukur adalah untuk estetika lur ya. Jadi domba yang kita cukur itu akan lebih menarik lur ya, akan lebih bersih, kelihatan lebih segar aja gitu lur ya, dibandingkan dengan kita belum mencukur domba. Rambut domba itu akan kotor ya. Kalau sudah panjang, domba itu kan suka yang namanya tidur seperti ini ya, rebahan gitu. Nah, di kandang-kandang ini kan banyak yang namanya kotoran lur ya. Nah, jadi kotoran-kotoran ini nanti akan menempel di rambutnya domba. Kalau misalkan tidak cukur, nanti domba itu akan kotor lur ya. Kulitnya akan kotor dan akan mengganggu yang namanya estetika lur ya. Jadi kalau kalian itu mementingkan yang namanya penampilan atau estetika, jadi alangkah baiknya untuk dicukur. Karena kalau rambut dia sudah terlalu panjang, nanti kotoran-kotoran itu akan cepat untuk, ibaratnya itu untuk menempel lur ya, menempel di rambut itu akan cepat ya. Jadi kotoran-kotoran seperti ini ya,
ini kotoran-kotoran domba seperti ini akan menempel lur. Kalau misalkan rambutnya dia panjang, tapi beda dengan rambut dia yang seperti ini ya, dia akan tetap bersih lur. Jadi seperti itu ya. Alasan kedua adalah untuk estetika dan kebersihan. Nah, kalau misalkan dombanya bersih, kita yang melihat juga kan senang ya lur. Dombanya bersih, sehat, beringas seperti itu ya. Walaupun kalau kita sudah cukur itu kelihatan jadi kecil lur dombanya ya. Karena yang sejatinya yang lebat itu ya, itu hanya rambutnya saja lur. Jadi domba itu yang lebat itu rambutnya ya. Jadi dagingnya itu ya seperti ini lur ya, apalagi domba lokal. Domba lokal itu yang lebat itu cuma bulunya. Jadi kalau untuk dagingnya ya rata-rata seperti ini saja lur ya. Ini domba yang ini betina, ini umurnya kurang lebih 5 bulanan ya, 5 bulanan lebih. Dan ini sudah kita cukur dan kelihatan lebih segar lur ya. Dibandingkan belum kita cukur. Memang kalau belum dicukur itu kelihatannya lebih besar gitu ya, badannya lebih besar. Tapi kalau sudah kita cukur memang kelihatannya kecil. Tapi kalau kita cukur seperti ini akan kelihatan lebih sehat lur ya. Lebih sehat, lebih bersih, dan lebih menarik. Jadi seperti itu. Nah, alasan selanjutnya kenapa kita harus menyukur bulu domba adalah untuk penggemukan lur ya. Jadi kalau kita tidak mencukur domba, jadi nanti gemuknya itu hanya di rambutnya saja lur ya. Jadi rambutnya saja yang lebat, rambutnya saja yang gemuk, ternyata dagingnya kosong lur ya. Jadi kalau kita sering perhatikan ya di pasar-pasar itu banyak sekali domba yang kelihatannya itu besar-besar lur. Karena apa? Ya karena memang rambutnya itu yang lebat saja. Sebenarnya kalau kita cukur ya seperti ini saja lur ya. Bentuknya itu tidak jauh-jauh beda dengan yang seperti ini. Kalau yang di pasar-pasar, kalian sering ke pasar itu melihat ya, domba-domba kok bentuknya itu gemuk-gemuk ya. Padahal ya kalau kita melihat itu rambutnya saja biasanya sudah berkerak ya, sudah kotor. Nah, itu sebenarnya kurang menarik ya lur ya. Jadi kalau kita mencukur bulu domba, nanti dia itu penggemukannya akan lebih cepat lur ya. Karena apa? Karena energi yang digunakan untuk melumasi bulu domba ini ya. Jadi kalau kalian tahu ini lur, kalau tahu ya. Jadi semakin lebat bulu domba, itu domba itu akan mengeluarkan energi lur ya. Buat apa lur energinya? Untuk membasahi dombanya itu ya. Untuk membasahi rambutnya agar tetap lembab dan tetap basah. Jadi kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian punya domba, coba dipegang lur ya dombanya. Yang gimbal itu ya rambutnya dipegang, nanti akan terasa lur ya, terasa itu ada seperti minyak-minyak lur. Nah itu dikeluarkan domba untuk mencegah kelembaban bulunya itu terjaga. Nah jadi seperti itu. Nah kalau misalkan kita cukur bulunya, domba ini tidak akan mengeluarkan energi, tidak akan mengeluarkan minyak itu lur ya. Jadi minyak yang dikeluarkan itu kan sedikit, dan sisa energi itu akan diserap tubuh untuk penggemukan. Nah jadi seperti itu lur ya. Jadi kalau kita mencukur bulu domba itu nanti dombanya akan cepat gemuk lur, karena energi yang digunakan untuk melumasi bulunya itu sudah diubah menjadi penggemukan. Nah jadi seperti itu. Oke lur ya, untuk alasan yang terakhir kenapa kita harus mencukur bulu domba, agar terhindar dari yang namanya penyakit lur ya. Jadi kalau kalian tahu lur ya, domba ini rentan dengan yang namanya penyakit ya. Kalau kalian pernah melihat ya, bulu domba itu dipenuhi oleh belatung. Nah itu adalah salah satu faktor kenapa kita harus mencukur rambut ya, atau bulu domba, untuk menghindari yang namanya penyakit ya, untuk menghindari yang namanya datangnya belatung. Jadi kalau misalkan bulu domba ini terlalu lebat, kemudian domba ini dia itu akan sulit untuk bergerak lur ya, sulit untuk bergerak. Karena kalau kalian tahu lur ya, domba ini bulunya saja itu beratnya bisa mencapai 3 sampai 5 kilo lur ya. Nah bayangkan lur betapa beratnya domba-domba ini memikul ya bulu-bulu mereka. Dan kalau sudah dicukur, dia itu akan cepat atau lebih beringas ya, atau lebih aktif ya, karena ya bulunya itu sudah dicukur. Nah domba kalau misalkan bulunya itu terlalu berat, dia itu akan tidak aktif lur ya. Dia akan tidur terus dan akan menggosok-gosokkan badannya ke tembok ya, ke tembok atau ke samping-samping kandang. Nah kalau misalkan hal itu sudah terjadi dan akan mengakibatkan luka, itu akan menimbulkan apa ya itu ya lur, bahasanya itu kedatangan lalat lur ya. Jadi kalau domba ini sudah terlalu lebat bulunya, dia itu akan menggosok-gosokkan ke tembok ya, atau ke kandang. Nah kalau digosok-gosokkan terlalu keras,
kulitnya itu nanti akan luka. Nah, lukanya ini yang akan mendatangkan lalat lur ya. Nah, kalau kalian pernah melihat ya, ada domba itu yang dipenuhi dengan belatung. Nah, itu adalah salah satu faktor bulunya itu terlalu lebat lur. Jadi bulunya terlalu lebat, domba ini akhirnya risih, menggosok-gosokkan badannya ke tembok, mengakibatkan luka. Nah, luka ini akan mendatangkan lalat. Lalat ini akan bertelur dan menghasilkan yang namanya belatung ya lur. Nanti akan saya coba carikan video bahwa domba ini dibelatungi lur ya. Itu sangat menjijikan menurut saya. Dan itu adalah salah satu faktor kenapa kita harus mencukur bulu domba agar kesehatannya terjaga, terhindar dari yang namanya belatung, dan domba ini akan lebih cepat aktif lur ya. Kalau di sini bahasanya cepat beringas gitulah. Dan kita itu yang melihat juga senang lur ya. Dombanya ini bersih, terbebas dari penyakit, dan akan menjadi lebih gemuk juga lur ya kalau kita mencukur bulu domba. Nah, kapan kita harus mencukur bulu domba lur ya? Sebenarnya itu preferensi masing-masing saja. Kalau misalkan dirasa bulunya ini sudah lebat dan domba ini sudah terlihat risih, ya langkah baiknya dicukur. Nah, untuk pencukuran sendiri itu bisa dilakukan setahun sekali atau setahun 2 kali lur ya. Yang penting itu domba kalau misalkan bulunya itu sudah mulai berkerak ya, sudah menggimbal itu bisa untuk dicukur saja lur ya. Jangan, kasihan lah kalau tidak dicukur, itu kasihan lur dombanya ya. Jadi seperti itu ya lur, kenapa kita harus mencukur bulu domba agar tetap sehat tentunya, kemudian lebih aktif dan cepat gemuk, kemudian terhindar dari yang namanya penyakit ya. Walaupun kalau kita sudah cukur memang kelihatannya itu agak kurus lur ya, tapi sejatinya ini adalah untuk kebaikan peternak semuanya ya. Karena domba ini kalau tidak dicukur nanti kasihan juga, berat itu lur ya, bulu domba itu berat ya. Yang cross texel ini kemarin kita cukur ya, walaupun kelihatannya bulunya itu tipis, tapi ternyata setelah dicukur itu bulunya berat lur ya, bisa sampai 3 kilo kemarin. Jadi seperti itu lur, video kita kali ini membahas tentang pentingnya kita mencukur bulu domba. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan gagah kan lur kalau misalkan sudah kita cukur lur ya. Oke lur, selamat beraktivitas dan salam ngarit untuk kita semua.